Hai, welcome back to my channelnya Mahasiswa. Di video kali ini aku akan jawab pertanyaan dari kamu nih yang berkali-kali nanya soal S2 pariwisata di Indonesia ada di mana aja dan backgroundnya itu boleh dari yang non-linear atau enggak. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Untuk S2 pariwisata ini ada di beberapa universitas, baik negeri maupun swasta di Indonesia. Aku dapetin informasi dari lebih banyak universitas, tapi ternyata informasi di websitenya itu tidak menginfokan tentang persyaratannya. Karena biasanya cuma menuliskan visi misinya apa, tenaga pendidiknya siapa, mata kuliahnya apa, terus sudah itu langsung informasi tentang pendaftaran. Jadi nggak ada informasi tentang persyaratan backgroundnya itu apa. Nah, jadi di sini ada beberapa yang aku harap ini cukup bisa memberikan gambaran, meskipun nggak di semua universitas yang menyediakan program S2 pariwisata. Nah, yang pertama ada Universitas Mataram atau UNRAM. Ini persyaratannya S1 atau yang setara dengan IPK minimal 2,75. Jadi nggak ada keterangan harus background apa. Terus udah itu tidak perlu ada persyaratan TOEFL atau TPA, karena nanti di rangkaian seleksinya akan ada seleksi bahasa Inggris dan juga tes potensi akademik. Jadi nggak usah repot-repot buat nyiapin sertifikat TOEFL ataupun sertifikat TPA. Kemudian Universitas Trisakti, untuk Universitas Trisakti ini menerima dari lulusan S1 maupun D4 dengan IPK 2,75. Tapi kalau kamu yang punya IPK S1-nya itu di atas 3,25, maka kamu bisa memperoleh kesempatan untuk mendapat beasiswa. Kemudian kamu juga harus menyertakan sertifikat TOEFL. Yang selanjutnya yaitu di Stipram, ini menerima dari S1 maupun D4 semua jurusan, keterangannya gitu. Terus sudah itu dengan TOEFL minimal 450 dan TPA minimal 500. Ini standar sih buat S2. Dulu aku daftar S2, TOEFL dan TPA minimal nilainya 500. Jadi kalau misalnya nilainya masih di sekitar itu, menurutku masih normal lah. Rata-rata di S2 di Indonesia persyaratannya kurang lebih seperti itu. Kemudian di UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia, ini persyaratannya itu dari S1 ya, maupun yang sederajat dengan IPK minimal 2,75. Kemudian tidak perlu menyertakan sertifikat TPA atau Bappenas maupun sertifikat TOEFL, karena nanti akan ada tes bahasa Inggris dan tes TPA dalam rangkaian tes masuk maupun tes seleksi. Jadi kalau kamu belum punya sertifikat dan pengen daftar S2 pariwisata di UPI, daftar dulu aja. Karena untuk tes bahasa Inggris sama tes TPA-nya nanti akan ada di rangkaian seleksinya. Untuk rangkaian seleksinya lumayan panjang ya. Jadi ada seleksi berkas, kemudian tes TPA bahasa Inggris, kemudian habis itu masih ada tes wawancara. Oke, yang selanjutnya di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Di sini persyaratannya bisa dari S1 maupun D4, tapi harus yang linear. Dan bagi kamu yang lulusan D4, mau linear sekalipun harus mengikuti matrikulasi dulu. Kemudian harus menyertakan sertifikat TPA atau Bappenas dengan skor minimal 475 dan juga TOEFL ITP dengan minimal skor 475. Kemudian untuk IPB ini bukan Institut Pertanian Bogor ya, tapi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, singkatannya IPB Internasional. Untuk persyaratannya itu bisa dari lulusan S1 maupun D4 semua jurusan. Jadi kalau kamu berasal dari S1 maupun D4 yang backgroundnya tidak linear, nggak mau matrikulasi, bisa coba di sini. Kemudian di UNP atau Universitas Negeri Padang, ini persyaratannya dari S1 dengan IPK minimum 2,75, nggak ada keterangan harus dari background apa. Oke, itu aja beberapa universitas yang menyediakan program S2 pariwisata. Aku harap informasi ini membantu ya, jadi bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang mau lanjut S2 ke pariwisata. Dari informasi yang kita dapetin di sini, kita tahu bahwa setiap universitas punya persyaratan yang beda. Ada yang mensyaratkan harus dari background tertentu, ada yang mensyaratkan harus matrikulasi, ada juga yang mensyaratkan bebas dari background apa aja asalkan memenuhi persyaratan IPK. Jadi pastikan kamu cari informasi sebanyak-banyaknya di kampus tujuan yang pengen kamu daftarin, karena beda kampus, beda persyaratan. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.